Di tahun 2006 yang akan segera berakhir ini, Gospot mencatat ada 3 pernikahan selebriti yang masuk ke dalam kategori perkawinan termegah. Yang pertama adalah perkawinan Lulu Luciana Tobing dengan Dani Rukmana. Bertempat di Masjid Atin, akad nikah dan resepsi dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2006. Mengapa pernikahan Lulu dan Dani masuk dalam pernikahan termegah 2006? Tak tanggung-tanggung di acara seserahan para tamu undangan. Di hari yang sama, Slank menggelar syukuran di markas mereka di Gang Potlot dalam rangka memperingati ulang tahun Slank yang ke-23. Slank pun mengadakan jumpa pers yang dihadiri oleh para slankers. Saat itu, Slank mengumumkan rencana mereka menggelar konser. Jika tak ada aral melintang akan digelar hari ini. Slank akan mengundang 2 band besar yakni Sheila on Seven dan Niji. Pada saat yang bersamaan juga diadakan pemotongan tumpeng sebagai lambang syukur mereka untuk 23 tahun yang telah mereka jalani. Untuk rencana Go International dan juga untuk Bim Bim yang kemarin juga sedang berulang tahun. Pemirsa, di penghujung tahun ini Gospot memiliki beberapa catatan tentang selebriti. Di tahun 2006 banyak sekali artis pendatang baru, tapi tidak semuanya mampu memberikan sinarnya. Berbeda dengan Baim Wong dan Chelsea Olivia, 2 bintang sinetron tersebut mampu memancarkan sinarnya yang paling cemerlang. Ada juga Tukul Arwana yang di tahun 2006 menikmati hasil perjuangannya menjadi pelawak yang paling bersinar. Lain halnya dengan Anjasmara dan Tamara Blazinski yang justru sedang redup cahayanya akibat kasus yang mereka alami. Pemirsa, mari kita lihat liputannya berikut ini. Tahun 2006 boleh dibilang masa kejayaan Baim Wong dan Chelsea Olivia di jagat pesinetronan Indonesia. Popularitas Chelsea dan Baim mengungguli para pendatang baru lainnya. Kiprah Baim dan Chelsea menyedot perhatian halayak sejak membintangi sinetron Cincin. Kesuksesan mereka tak berhenti sampai di situ. Setiap sinetron yang mereka bintangi selalu saja menjadi primadona penonton. Dan fenomena itu jadi bukti ketenaran Baim dan Chelsea makin bersinar. Ya semua itu kan penilaian orang lain ya, kalau aku sih nggak merasa seperti itu, takutnya misalkan emang seperti itu, aku takut menjadi sombong. Ya aku makanya aku selalu berdoa itu selalu deketin sama yang di atas supaya diingetin terus, aku takutnya karena, ya apa ya, orang-orang juga menilai aku itu yang menghargai aku juga kadang-kadang berlebihan. Iya yang pasti kerjaan, yang pasti, dalam segi menabung, dalam segi material, dalam segi, agama juga aku jadi tambah bagus, terus yang pasti sih karir aku alhamdulillah aku bilang, lagi naik. Amin. Ya kalau bisa sadar sih bukan peruntungan tapi rezeki ya dari yang di atas. Mungkin di tahun ini mungkin udah lebih daripada tahun-tahun yang kemarin gitu. Tapi ya memang berasa sih daripada yang sebelumnya yang masih biasa-biasa aja. Dari kualitas acting juga udah mulai berasa juga di tahun ini. Tak ketinggalan tahun ini dunia lawak Indonesia juga memunculkan ikon pelawak baru. Dialah Tukul Arwana. Memang Tukul adalah pemain lama di dunia kocok perut. Bakat ngocolnya makin digandrungi masyarakat sejak tampil sebagai pemandu acara talk show di sebuah televisi swasta. Berkat itu pula ia dinominasikan sebagai pelawak terfavorit di Panasonic Awards 2006. Saya bersyukur sekali ya, mungkin hasil dari jerih payah, kesusahan dan kesedihan saya untuk membuat percaya kepada, pemirsa, kepada orang lain bahwa sebetulnya saya ini, mampu, tapi kan mereka makan waktu untuk menunjukkan seperti itu. Saya apa, suruh jadi presenter, tapi saya bilang, "Aduh, saya apa mampu, wong saya itu wawasannya, intelektual saya juga sebagus yang Anda kira. Saya ini orang biasa yang TK aja DO aku bilang itu. Tapi setelah dicoba akhirnya mereka, loh luar biasa malah melebihi orang S2. Kisah sukses tahun 2006 yang berhasil mereka raih adalah buah dari kerja keras. Tak jarang mereka mengorbankan banyak hal demi tuntutan peran mereka. Bagaimanapun juga tak mudah menjadi idola di tengah sengitnya persaingan dunia hiburan tanah air. Ya konsekuensinya itu bukan dari sekarang tapi dari kemarin-kemarin juga. Konsekuensi yang paling terbesar adalah waktu bermain kurang. Apalagi aku sebagai anak muda kan gitu. Jadi ya benar-benar memang itulah konsekuensinya. Tapi ya memang harus aku jalani karena memang ini sebuah profesi dan harus aku tanggung jawabkan gitu. Boleh dianggap saya rendah enggak apa-apa, saya itu orangnya ngalah.
ngalah. Tapi saya tetap begitu ada kesempatan akan saya tonjolkan, begitu aja. Dan saya senang membaca, saya baca-baca koran, baca majalah, atau baca apa aja. Di situ ada bahasa-bahasa yang agak asing atau bahasa-bahasa populer, tak apalin, saya lempar. Jadi keliru saya tidak masalah. Ya aku ngerasa kalau tambah aku diberi sebenarnya cobaannya tambah banyak. Dan aku malah jadi lebih takut gitu loh. Aku lebih takut kehilangan segalanya, aku lebih takut karena aku seperti ini juga gara-gara yang di atas itu loh. Dunia hiburan, terutama dunia sinetron, diakui sangat tergantung pada selera pasar. Wajah-wajah lama yang dulu nangkring sebagai artis sinetron papan atas seperti Tamara Blesinski dan Anjasmara, tahun 2006 ini seakan-akan tenggelam setelah keduanya dibelit masalah yang mempengaruhi reputasi mereka. Akibat perceraian dan kasus rebutan anak, pamor Tamara pun memudar. Sedangkan Anjas, sejak tersandung kasus pemajangan foto bugilnya di pameran, Anjas pun kehilangan sinarnya. Semua itu adalah siklus regenerasi. Sekarang eranya Chelsea dan Baim. Supaya tetap eksis di tahun mendatang, mereka dituntut meningkatkan kualitas akting. Kalau misalnya sekarang yang tahun ini yang belum aku tercapai, cuman bisa aku pengen banget sih main film gitu, dan aku kepengen aja mainin peran yang bener-bener yang psycho gitu. Jadi dia punya dua 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 peran gitu kan. Di sisi baik dia baik banget, di sisi lain dia jahatnya sejahat-jahat mungkin. Target tahun depan itu menjadikan acting itu bidang aku dan aku lebih mau belajar lagi dengan orang-orang yang senior dengan mungkin di buku juga. Pokoknya aku mau menjadikan ini suatu bidang yang aku nggak akan bisa lepasin. Pemirsa, tahun 2006 menyisakan cerita bahagia bagi beberapa pasangan selebriti kita. Mereka yang melangsungkan pernikahan di tahun 2006 tidak hanya akan membekaskan memori tersendiri di benak mereka, melainkan juga akan dikenang semua orang. Apakah Anda masih ingat kemegahan pernikahan Lulu Tobing dan Dani Rukmana? Atau Taufik Hidayat dan Ami Gumelar yang disaksikan oleh Presiden dan Wakil Presiden? Atau Siti Nurhaliza dan Datuk Khalid yang kabarnya menghabiskan miliaran rupiah? Mari kita lihat kembali pernikahan selebritis termegah tahun 2006. Di tahun 2006 yang akan segera berakhir ini, Gospot mencatat ada 3 pernikahan selebriti yang masuk ke dalam kategori perkawinan termegah. Yang pertama adalah perkawinan Lulu Luciana Tobing dengan Dani Rukmana. Bertempat di Masjid Atin, akad nikah dan resepsi dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2006. Mengapa pernikahan Lulu dan Dani masuk dalam pernikahan termegah 2006? Tak tanggung-tanggung, di acara seserahan para tamu undangan dibagikan cenderamata berbentuk bunga yang dirangkai dari uang. Selain itu, souvenir berbentuk perhiasan diberikan juga pada saat resepsi pernikahan. Pernikahan termegah 2006 yang kedua versi Gospot adalah pernikahan pemain bulu tangkis Taufik Hidayat dengan Army Dianti Gumelar. Tanggal 4 Februari bertempat di Hotel Mulyas, pasang anak manusia ini mengikat janji sehidup semati dengan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Resepsi pernikahan digelar di tempat yang sama. Taufik dan Ami tampil mengenakan busana bernuansa keemasan yang membuat suasana semakin terlihat mewah. Kesan megah dan mewah sebuah pernikahan makin jelas terasa dengan diundangnya sejumlah tamu negara. Walaupun sempat diwarnai kontroversi, akhirnya pernikahan diva pop asal negeri jiran Malaysia Siti Nurhaliza Tarudin dengan seorang konglomerat Malaysia Datuk Khalid Muhammad Jiwa akhirnya digelar juga. Mungkin karena yang menikah adalah 2 orang penting di Malaysia, maka pengamanan di masjid tempat perhelatan pun dilangsungkan begitu ketat. Acara yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus yang lalu itu digelar dengan super mewah. Dengan mengenakan gaun pengantin muslim, Siti terlihat begitu cantik. Selain megahnya acara pernikahan, perhatian halayak ramai tertuju juga pada tiara yang dikenakan Siti. Konon kabarnya tiara kecil yang bertahta di atas jilbabnya itu bernilai 1 miliar rupiah.